Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu kembali di walaupun dengan jarak yang agak jauh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, eh, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Untuk memimpin doa, Bapak minta kepada Bapak Ratuni, dipersilahkan. Terima kasih kepada Ananda Ratuni yang sudah memimpin doa sebelum belajar. Selanjutnya kita Bapak absen dulu. Khairil Anwar, Hasanah. Oke, semuanya hadir ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik menjelaskan pengertian salat berjamaah. Peserta didik dapat membuat kesimpulan tentang pentingnya salat berjamaah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan syarat syah imam dalam pelaksanaan salat berjamaah. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membedakan posisi makmum sebagai akibat dari perbedaan jumlah makmum dalam salat berjamaah. Oke, sebelum masuk ke materi, kemarin kita sudah belajar tentang azan dan salat. Ada yang masih ingat pengertian azan? Ya, panggilan untuk salat. Oke. Selain untuk panggilan salat, apa lagi biasanya azan itu dikumandangkan? Iya, tanda masuknya salat. Apa, Bu? Iya, salat telah tiba dan pada saat memasukkan jenazah ke liang kubur sama pada saat lahir bayi ya. Oke. Kita masuk ke materi aja langsung. Coba anak-anak cermati atau amati gambar yang Bapak tampilkan ini. Untuk Ibu Rahmawati Rusila, kira-kira gambar yang pertama ini apa? Iya, benar. Tepuk tangan untuk Ibu Rusila. Jawabannya benar. Oke, untuk peta konsep kita hari ini untuk salat berjamaah yaitu pengertian salat berjamaah, syarat syah imam dan makmum, posisi imam dan makmum, makmum muafiq dan makmum masbuk, pergantian imam, dan yang pertama yaitu pengertian salat jamaah. Ya. Menurut bahasa jamaah itu berarti kumpul. Sedangkan menurut istilah salat jamaah itu adalah salat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Salah seorang menjadi imam dan yang lainnya sebagai makmum dengan cara yang telah ditentukan. Adapun dalil salat berjamaah itu tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 43 dan hadis Nabi Muhammad yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakah wa tawarka'u ma'ar rafi'in. Yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Sedangkan hadis Nabi Muhammad SAW, salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat kedudukannya di sisi Allah daripada salat sendirian. Kemudian syarat sahnya imam dan makmum. Syarat menjadi imam. Seperti apa? Syarat sah imam. Yang pertama, imam harus berdiri sedikit lebih ke depan dari makmum. Jangan antara imam dan makmum itu sejajar, nggak boleh ya. Kemudian tidak mengikuti gerakan makmum. Yang ketiga, syarat menjadi imam meluruskan saf makmum. Selanjutnya imam harus laki-laki
Laki-laki, ya selama ada laki-laki itu wajib imamnya laki-laki, tidak boleh perempuan kecuali makmumnya perempuan, semua nggak ada laki-laki, boleh imamnya perempuan ya. Perempuan yang menjadi imam hanya boleh menjadi imam bagi makmum perempuan. Dan yang terakhir, orang yang sedang bermakmum kepada orang lain tidak boleh dijadikan imam. Yang selanjutnya syarat menjadi makmum. Yang pertama, makmum hendaklah berniat mengikuti imam. Yang kedua, makmum harus mengikuti imam dalam segala gerak dan tidak boleh mendahului imam ya. Yang selanjutnya, makmum harus mengetahui gerak-gerik imam baik secara langsung maupun perantara ya. Jadi makmum itu harus tahu kalau imam ruku ya makmum juga ikut ruku. Kalau imam sujud ikut sujud walaupun jaraknya agak jauh tapi harus mengetahui gerakan imam ya. Yang selanjutnya makmum harus berada dalam satu bangunan atau tempat imam berada. Orang yang bermakmum dalam rumahnya walaupun bersebelahan dengan masjid atau tempat salat maka salatnya tidak sah. Kemudian makmum hendaklah berdiri di belakang imam. Makmum nggak boleh sejajar dengan imam, apalagi di depan imam, ya. Tapi posisinya harus di belakang imam, ya. Selanjutnya susunan shaf salat berjamaah. Yang pertama, jika makmum hanya seorang, maka hendaknya ia berdiri di sebelah kanan agak ke belakang sedikit, ya. Jadi kalau makmumnya cuma satu orang, ini sama dengan posisi gambar yang ada sam di samping ya. Kalau posisinya jauh antara jarak imam dan makmum itu salah ya. Kemudian jika makmum dua orang, maka makmum langsung berbaris di sebelah kanan dan kiri imam, agak ke belakang sedikit. Ya. Selanjutnya, jika jamaah terdiri dari beberapa saf, laki-laki dan perempuan, maka safnya sebagai berikut. Ya, yang pertama, saf laki-laki dewasa di depan atau di belakang imam. Kemudian disusul dengan saf laki-laki, remaja dan anak-anak. Dan yang terakhir, saf makmum perempuan di belakang anak laki-laki. Oke, anak-anak sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak Mahmud Kak. Iya, karena kodratnya laki-laki itu sebagai imam, Bapak. Kan dalam Al-Qur'an dalam hukum Islam memang tidak boleh, Pak, perempuan itu menjadi imam bagi laki-laki. Ya. Kecuali makmumnya perempuan semua, nggak ada laki-laki, baru boleh imamnya perempuan. Lanjut ke makmum masbuk ya. Di sini jika makmum masbuk tertinggal satu rukun, misalnya dapat mengejar rukuknya imam dengan tenang dan tanpa tergesa-gesa, maka salatnya tetap sah dan dianggap telah mendapat satu rakaat. Maksud yang kedua, jika tidak bisa mengejar rokoknya imam, maka tidak hitung mendapatkan satu rakaat dan harus menambah yang tertinggal setelah imam mengucapkan salam ya. Ini yang tadi yang kedua ya. Misalnya makmum tadi tidak bisa mengejar rukuknya imam, maka dia harus menambah rakaat sesudah imam mengucapkan salam. Yang ketiga, jika imam sudah melakukan sujud, maka makmum masbuk setelah takbiratul ihram dapat langsung melakukan sujud atau mengikuti gerakan imam ya. Tidak hitung mendapatkan satu rakaat dan harus menambah yang tertinggal setelah imam mengucapkan salam. Yang selanjutnya, jika imam sudah duduk tasyahud akhir, maka makmum masbuk setelah takbiratul ihram dapat langsung melakukan tasyahud akhir. Makmum tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah meskipun tidak dihitung sebagai rakaat ya. Oleh karena itu, setelah imam mengucapkan salam, makmum harus meneruskan seluruh rakaat yang tertinggal.
Dan yang terakhir, jika sholat yang dilakukan terdapat kunut, maka makmum masbuk ikut bersama imam dan kembali berkunut di akhir sholatnya. Selanjutnya, cara mengingatkan imam yang lupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Syah bin Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merasa ada gangguan dalam salatnya, hendaklah ia bertasbih, yaitu mengucapkan subhanallah. Karena sungguhnya jika bertasbih maka akan menoleh. Sementara menepuk tangan adalah buat wanita. Adapun cara mengganti imam, makmum di belakang imam hendak menggantikannya maju 2 langkah ke samping sebagai isyarat bahwa salatnya batal dan memberi kesempatan bagi makmum yang di belakang. Dan terakhir, makmum yang menggantinya harus sebanding kemampuannya dengan imam ya. Jadi untuk mengganti imam ini tidak sembarangan orang ya, makanya di belakang imam itu biasanya orang-orang yang banyak hafalan Al-Qur'annya. Selanjutnya hikmah sholat berjamaah dari segi posisi imam. Yang pertama sebagai pemimpin harus adil tanpa membeda-bedakan satu dengan lainnya. 2, kepemimpinan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan hanya sekedar berkuasa. 3, sebagai pemimpin haruslah menyadari tanggung jawab melayani dan memberikan keteladanan yang baik. 4, sholat berjamaah juga menyadarkan kepemimpinan bukanlah kekuasaan yang harus dipertahankan dengan segala cara. Jika memang sudah waktunya diganti maka harus diterima dengan lapang dada. Adapun hikmah dari posisi makmum, yang pertama sebagai masyarakat atau warga negara harus taat dalam menerima keputusan dari pimpinannya. Namun tetap terbuka untuk melakukan kritik dan koreksi jika pemimpin melakukan kesalahan. 2, posisi sebagai masyarakat atau warga negara juga merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. 3, sebagai penerima tanggung jawab dari pemimpin, masyarakat atau warga negara seharusnya juga berpartisipasi secara aktif. Yang terakhir, dapat melakukan koreksi seharusnya dilakukan dengan mekanisme yang berlaku. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nana? Apakah sudah paham? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Kita lanjut, kemudian kita masuk ke tugas. Bapak bagi kelompok dulu ya. Kelompok pertama Bapak Bapak Fahrudin, Ibu Siti Mawarti, Norija sama Paratuni. Oke, di sini ada petunjuk pengerjaan. Yang pertama kerjakan tugas secara kelompok. Kemudian, kerjakan dengan sesama teliti dan hati-hati. Mintalah bimbingan guru jika menemui kesulitan. Oke. Yang pertama, Bapak beri waktu untuk meneliti gambar berdasarkan pertanyaan LKPD yang Bapak bagikan. Bapak beri waktu sekitar 10 menit. Ya, silahkan teliti berdasarkan pertanyaan dari LKPD yang telah Bapak bagikan. Sudah, anak-anak? Oke. Untuk kelompok 1, Bapak minta Bapak Fahrudin, Ananda Fahrudin. Nah, ya tepuk tangan untuk Ananda Fahrudin. Ya, untuk gambar nomor 2 itu Bapak minta kepada Ananda Mahmud. Iya, atau bisa juga disebut dengan memberitahu bahwa dia mau menjadi makmum ya kepada orang yang salat di depan. Ya, makasih Ananda Mahmud. Tepuk tangan untuk Ananda Mahmud. Untuk gambar ketiga, Bapak minta kepada Bapak Yulianto. Ya, pintar Ananda Yulianto. Tepuk tangan untuk Ananda Yulianto. Oke, selanjutnya untuk menguji materi ini sudah paham atau enggak, Bapak beri pertanyaan ya. Yang bisa jawab silahkan angkat tangannya ya.
Ya, pada saat imam melakukan jamaah, tiba-tiba imam kentut sehingga imam batal dalam melakukan salat. Maka makmum yang berhak mengganti imam pada posisi yang mana? Iya, di belakang imam ya, persis ya, persis di belakang imam. Iya, pintar jawabannya. Selanjutnya, eh, Ananda Anissa. Seseorang yang tertinggal dalam melakukan ibadah sholat dinamakan makmum masbuk. Adapun ketentuan sebagai makmum masbuk adalah, sebutkan Bu, sebutkan Ananda Anissa satu ketentuannya. Oke, jawabannya mengganti rakaat yang tertinggal setelah imam salam. Ya. Oke, baik di sini uh, kita ambil kesimpulan. Silahkan kepada Anda Ratuni, silahkan bacakan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Terima kasih Ananda Yulianto. Tepuk tangan kepada Ananda Yulianto yang telah memberikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, bahwa beritahukan untuk pelajaran selanjutnya yaitu tentang materi kita yaitu tentang praktek salat berjamaah ya. Oke, untuk memimpin sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kepada Ananda Khairil Anwar, silakan memimpin doa penutup majelis. Oke, makasih kepada Ananda Khairil Anwar telah membacakan doa penutup majelis. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.